Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita memasuki persekutuan doa hari kelima, dan mari bersama-sama pula kita memasuki saat teduh. Kita memohon kepada Tuhan. Persekutuan doa bulan keluarga kita mulai dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebagai ungkap syukur kita kepadanya, mari kita memuji Tuhan melalui kidung pujian nomor 99, baitnya yang pertama. Andai kata Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan memohon pertolongannya di dalam doa. Kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami, terutama melalui keluarga yang Tuhan berikan. Dan pada bulan keluarga ini kami kembali menghayati akan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Di hari yang kelima ini kami hendak menggumulinya dengan tema menjaga keindahan keluarga. Mampukan kami untuk menerima firman-Mu, demikian pula melalui apa yang akan kami dengarkan bersama. Nama-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakannya, juga Tuhan berkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan bersama terambil dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-133, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa menerima dan melakukannya dalam hidup. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema persekutuan doa bulan keluarga hari yang kelima ini adalah menjaga keindahan keluarga. Berkaitan dengan kata indah, kita pasti akan terbayang sesuatu
gambaran atau kondisi yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, aman, nyaman, hal-hal yang baik, hal-hal yang meneduhkan, hal-hal yang menenangkan, bahkan memberikan selalu pengharapan. Itu yang kita lihat, membuat adem, membuat ayem hati kita. Karena sama seperti kalau kita misalnya pergi wisata ke tempat yang kita inginkan. Kalau ke gunung atau ke pantai, kita pasti ingin melihat pemandangan yang indah. Dan ketika kita sudah melihat itu, kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita. Gitu kan? Namun saudara yang terkasih, tentu berkaitan dengan keluarga, keindahan tidak hanya kita lihat, tetapi keindahan kalau dalam tema ini harus kita jaga. Dan saya tambahkan harus senantiasa kita usahakan dalam kehidupan kita. Hanya persoalannya ternyata bukan perkara mudah. Seringkali justru pandangan kita berbeda dengan pikiran kita, perasaan kita dan tindakan kita. Ketika misalnya suami istri untuk berkomunikasi secara baik saja itu bukan perkara mudah. Kadang-kadang bisa miskomunikasi, salah paham. Dan salah paham bagi suami istri itu bisa jadi setiap hari. Ya. Tetapi saudara, sekalipun demikian, ketika kita berusaha menjaga keindahan keluarga, disitulah cara kita bagaimana menghadirkan keindahan itu. Dalam ayat yang kita dengarkan bersama, terutama melalui ayatnya yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, untuk menjaga keindahan keluarga, saya mengambil kuncinya di ayat yang pertama. Diam bersama dengan rukun. Tetapi jangan diartikan secara harafiah ya. Apakah ada keluarga itu diam-diaman saja. Bangun tidur, diam. Sampai nanti mau tidur, diam. Tidak bertutur kata, hanya kode Morse atau sandi. Enggak mungkin toh, tidak akan mungkin. Ya, apa yang dikatakan dalam ayat ini? Kenapa diam bersama dengan rukun? Diam dalam arti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu harus diungkapkan, dikomunikasikan, dijalankan dalam, kalau radio ada frekuensinya, frekuensi yang rendah, ya, frekuensi yang rendah, tanpa harus melibatkan emosi, sikap-sikap yang kemudian merendahkan, tidak percaya, meremehkan dan sebagainya, atau membicarakan masalah tertentu dengan nada suara yang tinggi. Tidak menimbulkan perkara, itu yang dimaksudkan. Diam bersama dengan rukun. Karena dalam diam juga ada perenungan, ada hal-hal yang barangkali dirasa, oh kalau begini saya salah, kalau begitu bisa jadi salah diterima dan seterusnya. Nah, kitab Mazmur 133 ayat yang pertama ini ingin mengajak kita bagaimana dalam situasi landai, dalam situasi yang baik, mengusahakan kerukunan bersama. Bersama dengan rukun. Nah, ini persoalannya. Menjadi pertanyaan kita bagaimana kita mewujudkan kerukunan itu di tengah keluarga kita. Dalam ayat ini memang tidak disebutkan bagaimana dan caranya seperti apa agar rukun sehingga seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Tidak ada caranya.
Tapi saudara yang terkasih, mari kita mengaca kembali kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, untuk merasakan, menikmati keindahan. Kita harus menjalankan kehidupan keluarga kita, menggapai kerukunan itu. Dan dalam cara menggapai kerukunan itu bisa dengan cara berusaha, belajar senantiasa, memahami dirinya masing-masing. Siapa saya atas istri saya, siapa saya atas suami saya, siapa saya atas anak-anak saya. Apakah saya sudah menyadari saya ini suami, saya ini istri, saya ini anak? Apakah saya sudah menyadari tanggung jawab saya sebagai sebuah keluarga? Kesadaran itu yang paling penting, karena komitmen untuk menjaga keindahan keluarga itu harus terus dalam pergumulan diri sendiri. Yang pertama begitu, kita harus senantiasa memahami siapa diri kita dalam kedudukan seperti apa. Sebab seringkali ada bapaknya itu tidak tahu tanggung jawabnya, tidak pernah mimpin dalam hal apapun, termasuk ketika bersekutu. Si istri bilang begitu, si suami juga begitu, ibunya itu terlalu mengatur dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kesadaran itu, padahal saya ingin supaya dia begini-begini. Ya, itulah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu kesadaran diri ini penting. Menyadari bukan hanya ketika waktu kita memulai kehidupan rumah tangga, tetapi sampai kapanpun kesadaran diri itu harus terus diupayakan. Sebab kita ini selalu berubah, tiap hari berubah, sampai kakek dan nenek itu juga kita berubah. Hanya kadang-kadang kita tidak sadar. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah berusaha membangun kehidupan ini, kehidupan keluarga itu menjadi lebih baik. Caranya ya harus bertanggung jawab dalam segala hal yang menjadi tanggung jawabnya keluarga. Masing-masing kita harus memahami itu. Perannya, tanggung jawabnya suami apa, peran dan tanggung jawabnya istri apa, peran dan tanggung jawabnya anak apa. Itu harus diusahakan senantiasa secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, saudara, hanya 3 saja. Yang ketiga, pergumulan diri, peran dan tanggung jawab kita harus kita bangun dalam komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Dan komunikasi kita juga kita bangun masing-masing itu dengan komunikasi atau kita berkomunikasi dengan Tuhan. Satu, berkomunikasi antara anggota yang lain, dan bersama-sama sebagai keluarga selalu berkomunikasilah dengan Allah. Karena dengan demikian maka kita akan mampu menjaga keindahan keluarga. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari terus mengupayakan keindahan keluarga dalam hidup kita, supaya tidak hanya keindahan keluarga itu tidak hanya bisa dipandang, tetapi bisa dibangun, bisa dilakukan. Kalau kita memandang potret yang terpampang di dinding, sempurna kan? Karena sudah disiapkan untuk pakaiannya, bagaimana senyumnya, tapi realitanya tidak demikian. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana potret diri kita yang terpampang di dinding itu tetap sama dalam realita kehidupan kita. Mari terus menjaga keindahan keluarga dengan upaya kita sebagai manusia, dengan upaya dan status kita sebagai siapa kita di anggota keluarga, dan upaya kita untuk melibatkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga layaknya minyak yang meleleh ke janggut, layaknya minyak yang meleleh ke jubah, seperti embun yang menenangkan, menyejukkan, itu pun
akan selalu kita rasakan dalam hidup. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami bagaimana menjaga keindahan keluarga. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk mengupayakan kerukunan bersama. Mengupayakan dengan cara memahami diri kami, memahami peran kami, melakukan tanggung jawab kami, menghormati satu dengan yang lain, mengkomunikasikan apa yang kami jalani dan apa yang kami sedang hadapi, termasuk melibatkan Allah dalam setiap pergumulan dan tanggung jawab yang kami terima. Kiranya Tuhan memampukan kami, supaya kami menjadi keluarga-keluarga Allah yang hadir menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan Tuhan, keluarga-keluarga kepunyaan-Mu di lingkup klasis Kartasura, gereja-gereja yang di dalamnya jemaat bersama-sama membangun kehidupan iman dan menjalani tanggung jawab pemberian-Mu. Mampukanlah untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Sebab hanya dengan cinta kasih-Mu kami mampu melihat, mewujudkan keindahan keluarga. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, supaya setiap pergumulan yang kami hadapi, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai anak-anak, baik kami sebagai keluarga di tengah sesama kami, pun senantiasa Engkau mampukan menghadirkan shalom bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, dan apabila ada kesalahan kekurangan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Kami melanjutkan hidup pemberian-Mu, dan berkat-Mu atas kami minta kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama nyanyikan kidung pujian atau suplemen nomor 99 baitnya yang kedua. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menerima berkat Tuhan, dan kita akhiri melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Kita serahkan hidup kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita tutup dengan memujikan kidung pujian atau suplemen 198.